Hei Yudi, kita bakal kemana ini sekarang? Ini udah mau gelap Yudi. Ya Pak, kita nggak mungkin tinggal di jalanan kan? Kita nggak mungkin semiskin itu kan Pak? Iya, kita bakal tinggal di jalanan. Kita udah nggak punya uang lagi soalnya sekarang. Apa? Pusing banget aku dengarnya. Aku nggak pernah ngebayangin kita bakal jadi semiskin ini. Itu keluarga Pak Yudi kan? Iya. Kok kelihatan gembel banget tuh mereka? Diberitakan bahwa mereka udah hancur sekarang. Kasihan deh pejabat satu ini, hidupnya benar-benar hancur sekarang. Gak peduli sama rakyatnya sih, jadi gak ada yang peduli sekarang sama mereka. Makan tuh simpenanmu. Ibu, Feli, kita jalan lagi sekarang. Kasihan deh pejabat itu. Hidup Pak Raja, hidup Pak Raja. Setelah ini kamu bakal hancur, Yudi. Apa sih orangnya tadi? Kenapa mereka ngomongin kita kayak gitu? Yudi, ibu udah gak kuat hidup kayak gini. Ibu gak bisa hidup miskin, Yudi. Ibu harus hidup mewah, Yudi. Tapi gimana, Bu? Rumah kita udah hancur. Kita udah gak punya apa-apa lagi sekarang. Yes. Lapar. Ibu lapar, Yudi. Sama. Aku juga belum makan dari pagi. Aku sekarang jadi lapar banget. Kita mau makan apa sekarang? Kita udah gak punya uang buat beli makan. Yes. Mau makanan apa ini? Kenapa enak banget? Restoran? Ini restoran bintang 5 mewah itu kan? Kita nggak bisa makan di sana. Itu mahal banget. Kita nggak punya uang sekarang. Itu ada makanan sisa. Banyak banget makanan sisanya. Terus, Bapak nyuruh kita makan makanan itu. Yudi, yang bener aja ya kamu. Kita ini keluarga sultan. Kita nggak mungkin makan makanan yang kayak gitu. Terus kalian mau kelaparan sampai besok? Kita udah gak punya uang lagi buat beli makan. Satu-satunya cara buat bertahan hidup, ya kayak gini. Makan makanan sisa, supaya kita gak kelaparan besok. Sekarang kalian ikutin caraku, supaya kita bisa bertahan hidup sampai besok. Supaya kita gak mati. Jadi kita harus makan makanan sisa itu. Stop ya. Udah, kita ikutin aja kata papamu. Yang penting kita masih bisa hidup sampai besok. Kenapa keluarga aku jadi kayak gini? Mati enak. Gak ada yang ngeliat kan? Akhirnya aku bisa makan. Iya, menjijikan banget. Cepat makan, Feli. Nanti kamu bisa pingsan karena laparan. Kenapa hidupku jadi kayak gini? Selamat, Feli. Demi kamu bisa hidup sampai besok. Enak banget. Cepat makan yang banyak supaya kita kuat sampai besok.
Ma, Pa, Feli? Ini kan makanan sisa punya aku. Kalian kok makan makanan bekasku? Enak banget ya makanannya, Mah. Iya, Pak. Ngapain kalian di sini? Itu kan bekas makanan kita. Iya, Putri juga kaget banget ngeliatnya tadi. Tiba-tiba aja mereka udah ada di sini makan makanan bekas punya kita. Gimana ini, Yudi? Kenapa pas banget? Makanan yang kita makan itu ternyata punya mereka. Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak tahu. Aku udah benar-benar malu sekarang, Bu. Kalian makan makanan sisa karena udah nggak punya uang lagi, kan? Iya kan? Ya ampun, hidup kalian ternyata udah benar-benar hancur ya. Karma ternyata secepat ini ya. Kasian sekali ya kamu, Yudi. Kamu udah gak punya apa-apa lagi sekarang. Tapi kamu emang pantas menerima ini semua. Karena kamu udah jahat sama kita. Raja. Ya ampun, Feli. Gak nyangka banget loh aku sama hidup kamu sekarang bakal kayak gini. Sampai makan makanan bekasku loh. Kenapa bisa ada pemulung di sini? Satpam! Satpam, cepat usir mereka dari sini. Kita bukan pemulung. Ayo dengan saya sekarang. Semuanya bantu buat usir mereka. Saya bukan pemulung. Ampun, Pak. Tapi kok kasian banget ngeliat mereka, Pak. Kayaknya mereka benar-benar udah gak punya apa-apa ya sekarang. Kita gak boleh kasihan sama mereka. Mereka aja gak kasihan sama kita. Mereka itu jahat sekali, Nak. Mereka itu udah gak buat adik kamu jadi meninggal dunia. Sejahat itu loh mereka, Nak. Pak, benar kata Putri, Pak. Mereka itu emang jahat. Tapi kita gak boleh sejahat mereka. Kasihan mereka kalau sampai harus tidur di jalanan, Pak. Setidaknya kasih mereka rumah dan uang sedikit untuk mereka. Tapi, Mah, mereka itu udah ngebunuh anak kita, Mah. Anak kita yang dibunuh sama mereka, Mah. Mama juga awalnya dendam banget sama keluarga itu, Pak. Mama benar-benar benci waktu ini. Tapi setelah ngeliat keadaan mereka, Mama jadi gak tega. Mama kasihan sama mereka, Pak. Kita berpikir positif aja ya, Pak. Kalau kita baik sama mereka, kebaikan pasti akan datang ke keluarga kita nanti. Mama. Tuan, mobilnya sudah siap untuk mengantar Tuan pulang. Bodyguard. Benar, Tuan. Ya benar. Tapi kasih mereka yang paling jelek. Jangan yang biasa. Tapi yang paling jelek. Siap, Tuan. Akan saya beritahu mereka sekarang. Ma, Putri, kita pulang sekarang. Jangan pernah kalian masuk ke restoran ini lagi. Ternyata kalian ini keluarga pejabat itu toh. Udah miskin ya kalian sekarang. Malu banget. Malu banget.
Kenapa sih Putri harus ngeliat aku di saat aku lagi kayak gini? Hari ini diriku benar-benar hancur banget. Lebih baik aku mati aja sekarang. Aku udah gak kuat hidup kayak gini. Permisi Pak Yudi. Kamu? Adik Putri? Ngapain kamu kesini? Mau ikutan ngecek kita? Tenang, saya kesini karena saya diperintahkan oleh Pak Raja. Pak Raja ingin memberikan sesuatu kepada kalian. Berikan sesuatu? Apa itu? Saya nggak mau. Pasti Raja cuma mau memberikan ejekan aja kan? Bukan. Tapi Pak Raja ingin memberikan rumah untuk kalian. Mari ikut dengan saya sekarang. Saya akan perlihatkan rumah yang akan diberikan kepada kalian oleh Pak Raja. Rumah? Raja ngasih kita rumah? Itu benar Yudi. Raja mau ngasih rumah buat kita. Harga diriku benar-benar hancur banget sekarang. Kita ikutin aja bodyguard itu. Kita udah gak punya apa-apa lagi sekarang. Jadi nggak ada salahnya buat kita ikutin bodyguardnya itu. Tapi masa kita terima rumah dari Putri Sultan Abal-Abal itu? Itu cuma Sultan Abal-Abal, apa tidak bohong? Ya Sultan asli itu aku ya Sultan asli. Udah Feli, kita sudah bukan Sultan lagi. Kita udah jadi warga miskin sekarang. Sekarang kita harus ikutin kata papamu supaya kita bisa jadi warga Sultan lagi. Ayo Meli. Ini masih lama nyampainya. Kenapa jalannya makin kecil kayak gini? Sebentar lagi kan sampai. Ini dia rumah yang diberikan oleh Pak Raja untuk kalian.